Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami StarMed. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu mengenai getaran, tentang cara menghitung frekuensi dan periode, dan ini merupakan materi IPA untuk tingkat SMP kelas 8. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang rumus-rumus yang digunakan dalam materi getaran, yaitu sebagai berikut. Rumus yang pertama yaitu F sama dengan N per T. Lalu T besar sama dengan 1 per F, atau jika ingin menghitung F jika T-nya diketahui, maka rumusnya yang digunakan yaitu F sama dengan 1 per T. Dan berikut keterangannya. F ini merupakan frekuensi di mana satuannya yaitu Hertz. Lalu N ini merupakan jumlah dari getaran. Sedangkan T ini waktu, satuannya second. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu detik. Lalu T ini merupakan periode getaran dan satuannya juga sama yaitu second. Dalam bahasa Indonesianya yaitu detik. Nah, lalu pernah timbul pertanyaan. Dari rumus ini, misalnya ya akan kita cari misalnya T atau waktu. Nah, apa rumusnya? Nah, dari bentuk ini kita bisa menjabarkan kalau untuk rumus T ini atau waktu, yaitu T sama dengan N per F. Sedangkan jika kita ingin menghitung jumlah dari getaran atau N, maka rumusnya akan menjadi N sama dengan F dikali T, dan ini dia rumus-rumus dalam materi getaran. Dan untuk lebih jelasnya dari penggunaan rumus-rumus ini, maka langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Sebuah benda bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 30 detik. Berapakah frekuensinya? Nah, untuk biar mudah dalam menjawab soal-soal fisika, matematika, kimia yang jelas hitungan, terlebih dahulu ada baiknya kita tulis apa yang diketahui lalu apa yang ditanya. Nah, pertama yang diketahui. Kalau dari soal kita kali ini, yang pertama diketahui ini ada 60 kali. Nah, ini untuk apa ini? Ini merupakan nilai N. Banyaknya getaran tadi, yaitu sebanyak 60 kali. Lalu ada waktu, yaitu T. Sama dengan 30 detik. Ingat, detik itu sama artinya dengan second. Atau simbolnya di sini yaitu S. Lalu apa yang ditanya? Dan yang ditanya pada soal kita kali ini yaitu frekuensinya atau nilai F. Nah, di mana kalau untuk menghitung nilai F, jika yang diketahuinya ada N lalu ada T, maka rumus yang digunakan yaitu F sama dengan N per T. Sama dengan N ini, banyaknya getaran, pada soal sudah diketahui yaitu 60. Per di bawahnya T, yaitu waktu, yaitu 30. Dan 30 dibagi 20 hasilnya sama dengan 2. Ingat satuan untuk frekuensi. Apa satuannya? Yaitu Hertz atau Hz. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Sebuah bandul mampu bergetar hingga 1200 getaran dalam 1 menit. Maka besarnya frekuensi tersebut adalah, oke sekali lagi biar mudah, tulis apa yang diketahui lalu tulis apa yang ditanya. Pertama untuk yang diketahui terlebih dahulu. Apa yang diketahui pada soal? Pertama tentunya ada banyaknya getaran atau nilai N-nya, yaitu sama dengan 1200 getaran. Selanjutnya ada waktu. T sama dengan 1 menit. Apa yang ditanya di sini? Yang ditanya pada soal kita kali ini yaitu F atau frekuensinya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus frekuensi yang ditanya ini, ada baiknya kita perhatikan terlebih dahulu satuan yang diketahui pada soal ini. Apakah sudah benar? Nah, sekarang kita perhatikan untuk nilai T atau waktu. Ingat, untuk waktu satuan yang seharusnya tadi yaitu S atau second. Sedangkan di sini satuannya menit.
Nah, maka harus kita rubah ke dalam detik atau second terlebih dahulu. 1 menit berapa detik? Tentunya 60 detik. Maka di sini kita rubah menjadi 60 second. Nah, kalau sudah second, baru satuannya benar. Selanjutnya, barulah kita masuk ke rumus frekuensi jika yang diketahuinya ada N per T. Sama hanya dengan soal nomor 1 tadi. Di mana rumusnya yaitu F atau frekuensi sama dengan N per T. Sama dengan N ini berapa? 1200 per di bawahnya T, yaitu 60. Ingat, yang kita tulis sesuai dengan satuannya di sini, yaitu dalam S. Maka kita ambil angka 60. Sama dengan, biar mudah, kita coret 01 di atas dan 01 di bawah. Sehingga jadinya itu 120 dibagi 6. Berapa hasil dari 120 bagi 6? Tentunya yaitu sama dengan 20. Apa satuan dari frekuensi? Yaitu Hertz atau Hz. Dan ini cara penyelesaiannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Frekuensi sebuah getaran, yaitu 15 Hz, dalam waktu 1 menit terjadi titik-titik getaran. Oke, yang diketahui. Apa yang diketahui pada soal? Yang pertama, ini frekuensinya atau nilai F-nya sama dengan 15 Hz. Lalu waktu 1 menit. Oke, T-nya 1 menit. Ingat, satuannya kalau untuk T atau waktu harus dalam bentuk second atau detik. Maka harus kita rubah terlebih dahulu. 1 menit berapa detik? Yaitu 60 detik atau boleh juga 60 second. Nah, selanjutnya yang ditanya, mana tadi? Terjadinya getaran, banyaknya terjadi getaran. Apa itu banyaknya terjadi getaran? Yaitu tentunya adalah N. Maka di sini yang ditanya yaitu nilai N. Nah, tadi pada awal materi sudah kita jelaskan di mana kalau rumus untuk menghitung nilai N, jika diketahuinya ada frekuensi dan T, apa rumusnya? Yaitu frekuensi dikali dengan T. Sama dengan untuk frekuensinya yaitu 15 Hz. Dikali T waktu yaitu 60 second. Dan 15 dikali 60 kita peroleh hasilnya 900. Dan inilah dia jawabannya. Maka, banyaknya getaran yang terjadi dengan frekuensi 15 Hz dalam waktu 1 menit, yaitu banyaknya adalah 900 getaran. Lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Sebuah pegas bergetar dengan frekuensi 50 Hz. Periode getaran pegas tersebut adalah. Oke, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Pada soal, yang diketahui itu hanya ada satu, yaitu frekuensinya saja. Di mana besarnya yaitu 50 Hz. Sedangkan yang ditanya pada soal kali ini, yaitu periode. Apa periode? Ini merupakan nilai T. Nah, ingat, rumus untuk menghitung T atau periode, rumus yang digunakan yaitu T sama dengan 1 per F. Sama dengan 1 per F. Frekuensinya tadi yaitu 50. Dan 1 dibagi 50 hasilnya sama dengan 0,02. Apa satuan dari T tadi? Periode? Yaitu second atau S kecil. Dan seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 5. Sebuah benda bergetar sebanyak 360 kali dalam 180 detik. Tentukan besar periode getaran benda tersebut. Oke. Yang diketahui pada soal, yang pertama ada banyaknya getaran atau nilai N-nya, yaitu 360 kali. Lalu ada waktu atau T kecil sama dengan 180 detik. Ingat, detik itu sama dengan second. Nah, di sini satuannya sudah benar.
maka tidak perlu kita rubah lagi. Lanjut ke yang ditanya. Sedangkan yang ditanya pada soal kita kali ini yaitu periode atau nilai T-nya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, ingat kembali untuk menghitung nilai T atau periode. Apa rumusnya? Yaitu T sama dengan 1 per F. Nah, di sini nilai F-nya belum ada, maka harus kita cari terlebih dahulu nilai F-nya atau frekuensinya. Di mana rumus yang digunakan untuk menghitung nilai F atau frekuensi, jika diketahui ada N dan T, yaitu F atau frekuensi sama dengan N per T. Sama dengan N, yaitu 360, sedangkan T, yaitu 180. Biar mudah, coret 01 di atas dan coret 01 di bawah, sehingga jadinya itu 36 per 18. Kita peroleh hasilnya sama dengan 2. Satuannya apa? Yaitu Hertz atau Hz. Sekarang F-nya sudah ada, maka barulah kita bisa untuk menghitung periodenya atau nilai T besarnya. Yaitu T sama dengan 1 per F. Sama dengan 1 per F. Frekuensinya yang barusan kita cari, hasilnya sama dengan 2. Dan 1 per 2 itu nilainya sama dengan 0,5 dengan satuannya itu second atau S. Dan ini dia cara penyelesaiannya. Sangat mudah sekali tentunya. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.